Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmatul Asifa. Saya dari kelas 1 PAIC dengan NIM 2341104021126. Di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang poin-poin yang sudah ditentukan sebelumnya oleh dosen pengampu ilmu kalam, yaitu Pak Ishak. Poin yang pertama yaitu pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam menurut bahasa berarti ucapan atau perkataan. Menurut istilah sendiri, ilmu kalam yaitu ilmu yang membahas ketuhanan atau ketauhidan, atau secara gampang bisa disebut yaitu ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa disebut juga Allah itu satu. Ilmu kalam juga merupakan ilmu yang membahas tentang penguasaan logika. Yang kedua, di sini saya akan menceritakan penyebab kematian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meninggal secara tragis. Pada suatu hari, pada pemerintahan Utsman bin Affan terdapat satu tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini merupakan seseorang yang sangat tidak suka dengan Islam dan sangat tidak menyukai dengan kaum muslimin. Hingga pada suatu hari Abdullah bin Saba ini berpura-pura masuk Islam agar fitnah yang dibikin beliau itu dapat mudah dipercaya oleh pemberontak-pemberontak yang ada di sekitar tersebut. Abdullah bin Saba itu membuat fitnah kepada Utsman. Yang pertama yaitu menyebarkan berita bohong bahwa Utsman itu telah mengubah syariat Allah. Yang kedua, memfitnah Utsman bahwa Utsman bin Affan itu sudah mengangkat keluarganya sendiri sebagai pemimpin. Yang kedua, Utsman juga dituduh bahwa Utsman itu telah memecat gubernur yang ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib. Hingga fitnah tersebut benar-benar menyebar luas di sekitar Utsman, hingga para pemberontak pun sampai percaya dengan fitnah-fitnah tersebut. Hingga akhirnya para pemberontak pun berani mengepung Utsman bin Affan selama 40 hari lamanya. Walaupun Utsman dikepung, Utsman tetap sabar dan tabah dalam menghadapinya. Hingga Utsman pun menjalankan ibadah puasa dan membaca Al-Quran dengan sangat khusyuk. Saking khusyuknya Utsman itu sampai tidak kerasa bahwa ada seseorang yang telah berani masuk ke dalam rumahnya. Utsman pun tidak menghiraukan itu semua, sampai akhirnya Utsman pun dijatuhkan dan Utsman ditikam hingga wafat. Utsman wafat pada usia 81 tahun dan dimakamkan di sebelah timur pemakaman Al-Baqi. Baik, yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang awal munculnya Khawarij. Harun Nasution menyebutkan bahwa nama Khawarij itu berasal dari kata kharaja yang artinya itu keluar. Nama itu sendiri diberikan kepada mereka karena mereka itu keluar dari golongan Ali. Tetapi ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa Khawarij itu diberikan nama atas dasar ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 100. Adapun Khawarij menurut terminologi yaitu suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali yang keluar meninggalkan barisan karena ketidakpuasan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim
dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Arbitrasi tersebut berkelompok dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dengan perihal persengketaan khalifah. Kaum Khawarij juga kadang-kadang menamakan golongan mereka itu sebagai golongan syurah, yang artinya yaitu kaum yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan keridhaan Allah. Dan mereka juga sering disebut Haruriyah. Haruriyah yaitu nama desa yang terletak di Irak, di mana tempat itu mereka itu berkumpul dan bertempat tinggal setelah mereka itu memisahkan diri dari golongan Ali bin Abi Thalib. Mereka itu berjumlah 12.000 orang dan mereka itu memilih Abdullah bin Wahab al-Rashid sebagai imam pengganti Ali bin Abi Thalib. Mereka juga berkeyakinan bahwa jika ada seseorang yang melakukan dosa besar, mereka itu sudah dihukumi keluar Islam atau kafir. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Qadariyah dan Jabariyah dan ayat yang menjadi landasan aliran tersebut. Yang pertama yaitu aliran Qadariyah. Kata Qadariyah di sini berasal dari kata qadaro yang artinya yaitu memutuskan, atau bisa diartikan juga yaitu berani untuk memutuskan atau berani untuk memiliki kekuatan maupun kemauan. Sedangkan kata Qadariyah yang dimaksudkan yaitu suatu paham bahwa manusia itu memiliki kebebasan dalam berkehendak serta memiliki kemampuan untuk berbuat. Paham aliran ini juga menolak bahwa manusia itu telah ditentukan oleh Tuhan sejak azali, atau lebih gampang diartikan aliran Qadariyah ini itu tidak percaya dengan adanya takdir Allah. Berarti aliran ini itu mempercayai bahwa manusia itu tidak tercipta atas bantuan dari apapun, serta manusia itu berbuat maupun beraktivitas hanya dengan mengikuti atau menjalani nasib yang telah ditentukan tersebut. Menurut Ahmad Amin, sebutan ini diberikan kepada pengikut paham qadar atas dasar hadis Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qadariyatu majusi hadhil ummah, yang artinya kaum Qadariyah adalah majusinya umat ini. Selanjutnya aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah adalah sebuah madhab yang muncul bersamaan dengan kehadiran aliran Qadariyah di daerah Khurasan. Aliran ini itu berpandangan bahwa segala wujud alam semesta yang ada di dunia ini termasuk manusia itu terikat atas kodrat dan iradatnya Allah. Atau bisa diartikan secara gampang, aliran ini itu mempercayai semua ciptaan yang ada di sini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Aliran Jabariyah ini juga mengatakan bahwa amal solih bukan sebab masuknya kita ke dalam surga. Jabariyah juga memiliki keyakinan bahwa setiap manusia itu terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Berarti kalau diartikan secara gampang, jika manusia itu masuk ke dalam surga, berarti memang takdir, bukan atas dasar karena amal soleh itu banyak, itu bukan, tetapi karena memang takdir bahwa takdir manusia itu tuh memang masuk surga. Dan ayat yang menjadi landasan faham Qadariyah ini yaitu
Al-Quran surat Al-An'am ayat 111 yang bunyinya Bismillahirrohmanirrohim, makanu liyu'minu illa ayyasha Allah, yang artinya mereka tidak juga akan percaya kecuali jika Allah menghendaki. Baik, yang terakhir atau kelima yaitu sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah itu muncul di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriyah, tepatnya pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Yang menjadi pelopor dalam aliran ini yaitu seorang penduduk Basrah, mantan murid dari Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha Al-Mazumi Al-Ghazal. Kemunculan ini itu didasari karena Wasil Al-Atha ini itu berpendapat bahwa muslim yang berdosa besar itu bukan mukmin dan juga bukan kafir, yang berarti dia itu fasik. Tetapi Imam Al-Basri mengatakan bahwa mukmin yang berdosa besar itu masih diakui atau masih berstatus mukmin. Dari inilah awal kemunculan perselisihan antara guru dan murid, dan akhirnya golongan Mu'tazilah pun dinisbahkan kepadanya, sehingga lama-kelamaan golongan Mu'tazilah pun berkembang pesat, dan kemudian para petinggi dari Mu'tazilah ini itu mempelajari buku-buku filsafat yang tersebar di masa Khalifah Al-Ma'mun, dan sejak saat itulah manhaj mereka itu diwarnai oleh manhaj ahli kalam yang berorientasi pada akal dan mencapakan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Atau bisa dipahami secara gampang bahwa aliran Mu'tazilah ini itu aliran yang berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tidak langsung dihukumi sebagai kafir, tetapi aliran ini tuh masih bertoleransi kepada orang yang melakukan dosa besar tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan ini saya buat sebagai tugas akhir dari ilmu kalam. Maaf juga barangkali ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi ini, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.